Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayaz Azhar Muludin. Di sini saya akan membacakan presentasi sistem perbankan digital mengelola transaksi nasabah dengan efisien. Pertama, apa itu perbankan digital? Perbankan digital adalah sistem perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan perbankan kepada nasabah. Sistem ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara online. Terus apa saja sih komponen sistem perbankan digital? Yang pertama ada server, yaitu komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi. Terus ada database, kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur. Terus ada jaringan komunikasi, sistem yang menghubungkan komponen-komponen sistem perbankan digital. Terus ada aplikasi perbankan, perangkat lunak yang digunakan untuk pengelola transaksi dan aplikasi perbankan. Terus ada ATM dan perangkat lainnya, perangkat yang digunakan nasabah untuk melakukan transaksi. Terus apa sih server? Apa saja fungsinya? Server fungsinya sebagai mengatur akses dan keamanan sistem. Server mengatur akses dan keamanan sistem seperti autentikasi pengguna, enskripsi data, dan pengawasan aktivitas sistem. Terus ada mengolah transaksi dan aplikasi perbankan. Server mengolah transaksi perbankan seperti transfer, dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan rekening. Terus ada mengelola dan menyimpan data nasabah. Seperti server menyimpan dan mengelola data nasabah seperti informasi pribadi, riwayat transaksi, dan saldo rekening. Terus database fungsinya menyimpan data nasabah dan transaksi. Database menyimpan data nasabah dan transaksi seperti informasi pribadi, riwayat transaksi, dan saldo rekening. Terus mengatur akses dan keamanan data. Database mengatur akses dan keamanan data seperti autentikasi pengguna, enskripsi data, dan pengawasan aktivitas database. Terus ada membantu dan pengolahan data dan pelaporan. Database membantu dalam pengolahan data dan pelaporan seperti analisis data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Dan aplikasi perbankan, ya, fungsinya mengelola transaksi nasabah. Ya, aplikasi perbankan mengelola transaksi nasabah seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan rekening. Terus mengatur aplikasi perbankan, mengatur aplikasi perbankan. Ya, aplikasi perbankan mengatur aplikasi perbankan seperti pengaturan akses, pengaturan keamanan, dan pengawasan aktivitas aplikasi. Terus membantu pengolahan data dan pelaporan. Aplikasi perbankan membantu dalam pengolahan data dan pelaporan seperti analisis data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Jaringan komunikasi, apa saja sih fungsinya? Menghubungkan server, database, dan aplikasi perbankan. Jaringan komunikasi menghubungkan server, database, dan aplikasi perbankan, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Terus ada mengatur komunikasi antara komponen-komponen sistem. Jaringan komunikasi mengatur komunikasi antara komponen-komponen sistem seperti autentikasi pengguna, enskripsi data, dan pengawasan aktivitas jaringan. Membantu dalam pengolahan data dan pelaporan. Jaringan komunikasi membantu dalam pengolahan data dan pelaporan seperti analisis data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Terus ada ATM dan perangkat lainnya. Apa saja sih fungsinya? Menghubungkan sistem. ATM dan perangkat lainnya menghubungkan nasabah dengan sistem perbankan digital, memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan. Mengatur transaksi. ATM dan
Perangkat lainnya mengatur transaksi nasabah seperti pengolahan rekening, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Lalu ada membantu pengolahan data dan pelaporan. ATM dan perangkat lainnya membantu dalam pengolahan data dan pelaporan seperti analisis data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Dan apa saja sih langkah-langkah atau proses transaksi? Yang pertama, nasabah melakukan transaksi. Nasabah melakukan transaksi melalui ATM, internet banking, atau aplikasi mobile banking. Yang kedua, transaksi dikirim ke server. Transaksi dikirim ke server bank untuk diproses. Yang ketiga, server pengolah transaksi. Server bank mengolah transaksi dan memverifikasi informasi transaksi seperti saldo rekening dan tujuan transaksi. Yang keempat, transaksi dikirim ke database untuk disimpan dan memperbarui saldo rekening nasabah. Terus yang kelima, server mengirimkan konfirmasi transaksi. Server bank mengirimkan konfirmasi transaksi ke nasabah yang dapat memeriksa saldo rekeningnya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.